Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Febrian Pratama Putra. Saya dari kelas PAI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan amr dan nahi. Baiklah, saya akan memulainya. Apa sih perbedaan amr dan nahi? Amr dapat berarti suruhan, perintah, dan perbuatan. Dapat pula berarti menuntut untuk mengerjakan sesuatu dalam membuatnya. Sedangkan nahi adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikerjakan dari atasan kepada bawahannya. Atau nahi adalah ungkapan yang meminta agar sesuatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang kedudukannya lebih tinggi kepada orang kedudukannya lebih rendah. 2. Pembagian amr beserta contohnya. Pertama, amr menunjukkan wajib kecuali ada hal atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat contohnya adalah asal amr adalah wajib surah An-Nur 5:6 yang berbunyi, laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. 2. Amr atas sesuatu mengharuskan larang atas kebalikannya. Contohnya apa? Ketika Allah memerintahkan untuk mengesahkannya, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya, maka Allah secara otomatis melarang adanya syirik, meninggalkan sholat, tidak zakat, dan lain-lain. Contoh ketiga, amr mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Contohnya apa? Contoh yang dibatasi waktu menunaikan seperti sholat fardu, maka pelaksanaannya bisa diundur sampai batas waktu akhir yang ditentukan, tetapi hilang kewajibannya itu setelah waktunya habis. Adapun contoh yang tidak menetapkan waktu adalah seperti perintah untuk melaksanakan denda kafarot, maka pelaksanaan disundur dan tanpa batas waktu. 4. Tuntutan amr yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang-ulang. Contohnya apa? Bahwa adanya amr harus dilakukan dengan berulang-ulang adalah ayat ke-6 surah Al-Maidah. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kali orang melakukan jima atau berhubungan badan, maka setiap kali itu pula orang itu harus mandi janabah. Demikian juga apabila amr dikaitkan dengan suatu sebab atau sifat. Misalnya dalam surah Bani Israil 18 ayat ini menuntut laksanakannya perintah berulang-ulang apabila sebab untuknya ada, yaitu apabila waktu sholat yang ditentukan tiba. Contoh kelima adalah amr yang datang setelah adanya larangan, hukumnya seperti semula. Contohnya apa? Contohnya kebolehan untuk berburu setelah diharamkan selama haji. Surah Al-Maidah ayat pertama. Surah berburu itu datang setelah dilarang dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Contoh keenam, amr terdapat pada pertanyaan yang boleh, maka hukumnya boleh. Contohnya apa? Dalam surah Al-Maidah ayat keempat yang berbunyi, amr permintaan izin dan konsekuensi hukumnya adalah mubah. Contoh ketujuh, perintah itu tergantung pada nama apakah itu adalah menuntut pada peringkasan. Contoh ke-8, amr dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih pada dasarnya lafaz amr menuntut suatu perbuatan tertentu untuk dilaksanakan. Contohnya seperti yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi menuntut melaksanakan. Pembagian nahi beserta contohnya. Nahi menuntut adanya tahrim. 2. Nahi atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dialah atas nahi yang diharuskan menjauhi dalam proses awal. 3. Hadirnya nahi atas insya dengan bentuk khobar itu lebih mendalam daripada dengan bentuk insya itu sendiri. 4. Nahi itu menunjukkan kerusakan fasad. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.